Oke, Kak Rere, silakan dimulai pembahasan PU-nya. Ya, terima Silakan. kasih Kak Muhammad ya. Ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Rera Fareralita, bisa dipanggil Kak Rera aja ya. Tapi mau manggil Rere juga nggak apa-apa sih. Rere, Rara, Rera gitu nggak apa-apa. Oh ya, di sini saya kebetulan lulusan dari dua universitas negeri ya, dari Undip sama UNY. Mungkin di sini ada adik-adik yang mau masuk Undip atau masuk UNY, atau mungkin masuk ke universitas lainnya ya, PTN lainnya ya. Semoga bisa dimudahkan untuk masuk PTN yang diimpikan kayak gitu. Oke, hari ini saya akan membahas tentang pengetahuan umum. Dan pengetahuan umum tuh ada yang deduktif yang isinya seperti logika matematika dan ada yang kuantitatif ya. Kalau yang di deduktif ini kalian akan mempelajari tentang logika matematika dah. Di logika matematika itu biasanya tuh ada rumus yang seperti ini ya. Ada yang silogisme, pones, sama tolen. Lah, rumus ini loh, tiga silogisme, pones, sama tolen itu harus benar-benar kalian pahami. Di sini ada yang masih belum paham atau udah paham rumus dasarnya ini? Oh iya, aku udah paham ya. Kalau silogisme tuh seperti ini, misal premis pertama. P maka Q, premis keduanya Q maka R. Maka kesimpulannya yang Q-nya tadi ini, yang Q dicoret-coret jadinya tinggal P sama R kayak gitu. Kalau yang ponens, itu premis pertamanya tuh P maka Q. Premis keduanya P. Karena udah diketahui P, maka kesimpulannya apa Q kayak gitu. Kalau yang tolens, premis pertamanya tuh P maka Q. Terus premis keduanya tuh ingkaran Q. Sehingga kesimpulannya adalah ingkaran P. Dan rumusnya tuh seperti ini ya, nggak bisa. Misal yang dipones tuh P maka Q, terus premis duanya Q, gitu nggak bisa ya. Harus sama seperti ini, kayak gitu. Bisa dipahami? Oke. Dan ada lambang-lambangnya di sini juga ya. Kalau dan tuh lambangnya tuh kayak gini, kayak kurung, kayak gunung gitu ya. Kalau yang dan, kalau yang atau tuh kayak gunung tapi kebalik. Terus kalau yang maka tuh ini panah ke kanan. Kalau jika dan hanya jika tuh panahnya dua. Kanan kirinya ada semua. Untuk tanda-tandanya ya. Dan untuk yang di logika juga tuh ada namanya inverse, converse, dan kontraposisi. Kalau inverse, misalkan ada premisnya tuh P maka Q. Lah converse-nya itu berarti dibalik. Q-nya jadi depan, terus Q-nya, P-nya jadi yang belakang. Jadi Q maka P. Yang tadinya P maka Q, karena dikonverskan, jadinya Q maka P. Untuk yang inverse, P maka Q, kalau diinverskan jadinya P-nya jadi ada negasinya. Negasi itu yang kayak ini ya, apa yang melengkung gitu loh, itu namanya negasi ya. Negasi itu biasanya yang untuk tidak, bukan tuh negasi. Atau yang kata-kata negatif kayak gitu. Jadi P maka Q kalau diinverskan jadinya negasi P maka negasi Q kayak gitu. Untuk yang kontraposisi, misal P sama P maka Q. Kalau dikontraposisikan berarti dia dibalik dan dia dinegasikan. Jadinya ingkaran negasi Q maka negasi P kayak gitu. Ada yang masih bingung? Ya, udah paham ya? Itu rumus-rumus yang harus kalian pahami ya, adik-adik atau kakak mas mbak ya. Kalau yang ini tuh untuk ekuivalen. Ekuivalen tuh berarti persama gitu ya, persamaan sama. Itu tandanya tuh kayak gini. Ada tiga garis yang sejajar. Itu namanya ekuivalen. Misal ingkaran negasi negasi dalam kurung negasi P, maka sama dengan P kayak gitu. Untuk yang kedua, negasi P dalam kurung negasi dalam kurung P atau Q. Kalau atau tuh tandanya kayak gini ya, gunungnya yang kebalik ya, bukan gunung yang tidak kebalik. Dia ekuivalen dengan negasi P dan
negasi ki kayak gitu. Kalau tadinya dianya dalam kurungnya atau ketika eku- diekuivalenkan jadinya dianya keluar dari kurung terus tandanya berubah menjadi dan kayak gitu untuk yang kedua. Kalau yang ketiga tuh misal ini kan yang dalam kurungnya tuh tandanya kan dan maka nanti ekuivalennya tuh sama tanda yang atau kayak gitu. Cuma dibalik aja. Kalau semisal kurungnya keluar dari kurungnya ya kayak gitu ya. Misalnya tadinya pertamanya dalam kurungnya atau ketika dia keluar dari kurung makanya tandanya berubah menjadi dan kebalikannya juga misal dianya tandanya dan dalam kurung maka ketika dikeluarkan dalam kurungnya dia akan menjadi atau kayak gitu. Cuma dibalik aja. Kalau untuk negasi P ini nggak ada kurungnya ya. Negasi P atau Q dia ekuivalen dengan P maka Q kayak gitu. Lihat tanda-tandanya ya di sini ya. Kalau yang tanda panah tuh berarti diingat lagi itu adalah maka, jika maka kayak gitu. Untuk yang kelima P atau Q ekuivalen dengan negasi P maka Q. Dan yang keenam ada negasi Q maka negasi P. Dia ekuivalen dengan P atau P maka Q kayak gitu. Kayak tadi tuh kan ada yang kontraposisi, inverse sama converse kan. Lah ini tuh kayak kontraposisinya dari P maka Q. Jadinya kan negasi Q maka negasi P kayak gitu. Dan yang terakhir dalam kurung negasi P maka Q ekuivalen dengan P dan negasi Q kayak gitu. Ada ini tujuh tujuh rumus ekuivalen yang harus kalian pahami kayak gitu ya di sini. Mungkin bisa dicatat atau nanti mungkin bisa dilihat di live streaming apa dilihat di rekaman ulangnya tuh bisa di YouTube kayak gitu. Kalau misal kalian belum sempat mencatat ini ya. Dan yang terakhir itu untuk hukum penarikan kesimpulan. Misalkan jika semua premis itu ada kata-kata semua kayak gitu atau kata-kata umum. Kalau kata-kata umum tuh kayak semua ya, semua binatang membutuhkan oksigen tuh premis yang pertama. Terus premis yang kedua tuh semua binatang membutuhkan air. Maka kesimpulannya karena dia memakai kata semua di premis pertama dan kedua, maka jawabannya adalah semua. Tapi apabila salah satunya yang nomor dua ini ada yang pertama misal premisnya pakai semua pelamar CPNS menyertakan fotokopi ijazah yang dilegalisir, dan yang kedua premisnya sebagian pelamar CPNS menyertakan SKCK asli, maka kesimpulannya itu adalah sebagian. Kalau semua, kalau misal ada salah satunya sebagian, berarti dia kesimpulannya adalah sebagian kayak gitu. Ini yang rumus-rumus yang harus kalian pahami ya. Insya Allah ini tuh akan keluar untuk tidak hanya untuk UTBK, tapi kayak kedinasan, CPNS, terus tes psikologi, tes psikotes kayak gitu tuh ada yang kayak gini. Intinya tuh harus hafal dan paham sama rumus-rumus kayak gini. Oke, kita masuk ke soalnya yang kemarin ya, yang udah dikerjakan. Bentar saya izin stop screen dulu. Ini sudah terlihat teman-teman, Mas, Mbak, adik-adik, sudah ya? Oke. Ini untuk penalaran umum tuh kan ada yang deduktif sama yang kualitatif ya, kayak kuantitatif ya. Yang kalau deduktif itu berhubungan dengan logika matematika yang barusan rumusnya kita bahas ya. Dan ini saya buat tuh ada sekitar 10 soal ya. Ini untuk soal yang pertama tuh saya bacakan ya. Sita merupakan calon anggota inti OSIS sebagai sekretaris ataupun bendahara di sekolah. Suka belajar. Suka belajar tuh nama sekolah ya. Ternyata Sari terpilih menjadi bendahara OSIS di sekolah suka belajar. Simpulan manakah yang paling tepat? Ini gampang banget, ini sebenarnya nggak usah pakai rumus pun bisa. Di sini ada yang mau jawab nggak ya? Ada yang mau coba jawab nggak ya nomor satu?
Atau langsung saya bahas? Oke, saya langsung bahas aja ya. Berarti kan Sista kan dia merupakan anggota OSIS sebagai sekretaris ataupun bendahara. Ternyata Sari terpilih menjadi bendahara. Kalau semisal Sari udah terpilih menjadi bendahara, berarti pilihannya tinggal apa? Sekretaris. Berarti Sista menjadi anggota sekretaris OSIS kayak gitu. Kalau semisal dianya menjadi di sini kan tulisannya tidak semua ya, berarti tidak tidak menjadi anggota OSIS, tidak menjadi anggota inti, tidak menjadi bendahara, tidak menjadi sekretaris, maka jawabannya benar adalah Sari tidak layak menjadi sekretaris OSIS. Karena apa? Karena dia udah menjadi bendahara OSIS kayak gitu. Yang jadi kita jadi sekretaris, terus Sarinya menjadi bendahara kayak gitu. Jawabannya saya lihatin dulu. Ini terlalu cepat atau enggak ya, teman-teman? Sudah bisa dipahami? Sista tidak menjadi bendahara tetapi mendapatkan posisi sebagai sekretaris OSIS kayak gitu. Karena kan tadi Sari kan menjadi bendahara, makanya Sista tuh menjadi sekretaris karena Sari sudah menempati posisi sebagai bendahara, makanya nanti Sista yang menjadi bendahara, menjadi sekretaris kayak gitu. Bisa dipahami jawabannya Saya lanjut ya Bang Kak Mamat. Untuk yang kedua ini udah memakai rumus-rumus tadi ya silogisme, pones atau toleransi ya kayak gitu. Misal di sini itu ada soal apabila skor UTBK para siswa sekolah semangat semangat selalu tidak meningkat. Berarti ini kita bisa tulis misalkan itu tuh adalah P ya, P ya. Apabila skor UTBK para siswa sekolah semangat selalu tidak meningkat, kita simbolkan dengan simbol P kayak gitu. Simbol P karena di sini ada tulisan tidak meningkat, jangan lupa dikasih negasi kayak gitu, dikasih negasi di sini. Bisa dipahami? Oke ya, terus kita lanjutkan lagi soalnya sebagian siswa tidak akan lolos dalam SNBT. Kita simbolkan dengan Q. Sebagian siswa tidak akan lolos dalam SNBT. Karena ada tulisan tidak, kita beri negasi juga di situ. Atau di sini negasi Q sama dengan sebagian siswa tidak akan lolos dalam SNBT. Selanjutnya, hal ini dapat terjadi jika para siswa tidak mengikuti kelas online di hore digital. Jika para siswa tidak mengikuti kelas online di hore digital, kita simbolkan dengan huruf R. Karena dia mengandung kata-kata tidak, makanya kita tulis negasi juga ya, atau negasi R kayak gitu. Dan di Apabila skor UTBK pada siswa sekolah semangat ada yang mau ditanyakan? Oke. Hal ini dapat terjadi lah. Yang hal ini kan di sini ada kata-kata hal ini dapat terjadi. Sebenarnya saya tuh nulis hal ini dapat terjadi itu merujuk ke apabila skor UTBK para siswa sekolah semangat selalu tidak meningkat kayak gitu ya. Sebenarnya lebih ke merujuk ke sana kayak gitu. Yang di sini tuh hal ini dapat terjadi itu merujuk ke yang ingkaran P-nya kayak gitu. Bisa dipahami? Oke. Jadi kalau kita udah memperoleh semua kata-kata kita simbolkan, kita mempunyai premis ini ya. Apabila skor UTBK para siswa sekolah semangat selalu tidak meningkat, sebagian siswa tidak akan lolos dalam SNBT. Maka premisnya tuh ingkaran P, maka ingkaran Q kayak gitu. Premis yang pertama.
Untuk yang premis yang kedua, hal ini dapat terjadi jika para siswa tidak mengikuti kelas online di hore digital. Berarti ingkaran R, karena jika itu kan di awal kalimat ya, jadi kita tulis ingkaran R, maka hal ini dapat terjadi yang merujuk ke apabila skor UTBK tadi, maka ingkaran P, kayak gitu. Kita tulis kayak gini ya, bisa dilihat. Bentar saya, nah. Kayak gini, premis keduanya tuh berarti ingkaran R, maka ingkaran P. Untuk premis yang pertama tuh kayak dipindah posisi gitu, premis yang kedua sama yang pertama, agar kenapa kok saya pindah posisinya kayak gitu, agar dapat dihitung secara di masuk ke rumus silogisme kayak gitu ya. Kalau rumus silogisme tadi kan P maka Q, premis yang pertama, terus premis keduanya Q maka R, kalau kita ambil kesimpulan jadi P maka R kayak gitu. Kalau kayak gitu kan dari premis kedua sama premis pertama kita bisa ambil kesimpulan ini ya. Kan ini ada dua yang sama ya, ingkaran P sama ingkaran P toh. Ini kan ada ingkaran ini kan ingkaran P sama ingkaran P kan kita coret aja jadinya kesimpulan jadi ingkaran R maka ingkaran Q kayak gitu. Kita peroleh kesimpulan yang seperti ini. Berarti kan kesimpulannya jika para siswa tidak mengikuti kelas online di Hore Digital, maka sebagian siswa tidak akan lolos dalam SNBT. Tapi di sini tuh tidak ada jawaban di antara A sama sampai E itu tidak ada jawaban seperti itu. Oleh karena itu kita lihat dulu ada converse, inverse atau kontraposisi dari kesimpulan negasi R maka negasi P kayak gitu ya. Kita lihat coba ya. Bentar. Ya. Kan jawabannya harusnya kan ingkaran R maka ingkaran Q. Tapi karena tidak ada jawabannya di antara A sama E, kita cari apa dulu? Cari kontraposisinya. Di sini kita presisinya dari ingkaran R negasi R maka negasi Q itu sama dengan Q maka R kayak gitu. Kontraposisi itu berarti misal dianya tadinya tidak ada negasinya, jadi ada negasinya terus dibalik di antara R sama Q-nya kayak gitu. Karena di sini negasi R sama negasi Q, maka kita jadikan dia tidak ada negasinya dan kita balik menjadi Q maka R kayak gitu. Jadi jawabannya itu adalah D. Sebagian siswa akan lolos dalam SNBT jika para siswa mengikuti kelas online di hore digital kayak gitu. Masih ada yang bingung? Nanti bisa open mic aja langsung ya kalau masih ada yang bingung kayak gitu. Untuk soal yang ketiga ya. Nah, ini soal yang ketiga. Jika seorang anak rajin membersihkan pekarangan rumah, kita simbolkan dengan P. Jika seorang anak rajin membersihkan pekarangan rumah, kita simbolkan dengan P. Maka rumah akan senantiasa terlihat rapi. Maka rumah akan senantiasa terlihat rapi itu kita simbolkan menjadi Q kayak gitu. Jika seorang anak tidak lupa menyediakan alat-alat kebersihan, kita simbolkan menjadi Q kayak gitu. Tidak lupa menyediakan alat-alat kebersihan, berarti kita simbolkan dengan Q atau negasi Q ya, karena ada tulisan di sini ada memuat kata tidak atau bukan kayak gitu. Nanti kalau misal ada kata tidak atau bukan, kita langsung simbolkan sama negasi kayak gitu. Kebersihan rumah selalu terjaga. Rumah Rina tidak terlihat rapi atau kebersihan rumahnya tidak terjaga. Rumah Rina tidak terlihat rapi atau kebersihan rumahnya tidak terjaga. Untuk yang ada tulisan atau di sini itu berarti kita pakai simbol yang atau ya. Atau ya. Atau tuh tadi yang kayak gunung tapi dia kebalik kayak gitu. Nah, di sini kan ada kita udah bentar ya saya buat ini aja biar lebih gampang saya spasi ke bawah biar lebih gampang dilihat semuanya. Nah, bentar gitu kan. Tadi kan P-nya tuh jika seorang anak rajin membersihkan pekarangan rumah,
dia disimbolkan dengan P, maka rumah akan senantiasa terlihat rapi. Rumah akan senantiasa terlihat, tapi kita simbolkan dengan G, kayak gitu. Dan satu kalimat itu jadi premis yang pertama. Untuk yang selanjutnya, jika seorang anak tidak lupa menyediakan alat-alat kebersihan, kita simbolkan dengan R, kayak gitu. Di sini R. Tapi ini saya maaf ya, belum tak kasih negasi. Harusnya kan tak kasih negasi ya di sini. Terus ya, untuk selanjutnya kebersihan rumah selalu terjaga. Kebersihan rumah selalu terjaga. Kayak gitu. Kita lihat kita lihat di sini, kita menemukan ada 3 premis sepertinya. Nah, premis pertama itu, ini maaf ya, harusnya saya kasih negasi yang ini, yang seorang anak tidak lupa, karena kalau ada kata tidak atau bukan tuh harus ada kata negasinya. Bentar. Nah, kayak gini ya. Biar tidak bingung ya, kok tidak kok, tapi kok di sini malah ada tidak ada negasinya kayak gitu. Premis pertama tuh berarti kan jika seorang anak rajin membersihkan pekarangan rumah, maka rumah akan senantiasa terlihat rapi. Kita tulis seperti ini, P maka Q, kayak gitu ya. Untuk yang selanjutnya, jika seorang anak tidak lupa menyediakan alat-alat kebersihan, kebersihan rumah selalu terjaga. Kita buat untuk premis kedua, berarti kan karena dia tidak lupa tuh berarti kan negasi ya. Lingkaran R, negasi R, maka S, kayak gitu. Dan premis ketiga tuh ini, rumah Rina tidak terlihat rapi atau kebersihan rumahnya tidak terjaga. Maka kita tulis, karena tidak terlihat rapi itu berarti kan tidak ya, ada negasinya ya, berarti negasi Q atau negasi S. Rumahnya tidak terjaga. Kalau yang ada kata tidak tuh pasti kita tulis dengan negasi kayak gitu. Ada saat di sini berarti ditemukan premis pertama, yang kalimat ini jika sampai rapi, ini premis pertama. Untuk yang premis kedua tuh jika sampai terjaga tuh adalah premis yang kedua. Dan yang terakhir itu rumah Rina tidak terlihat rapi atau kebersihan rumahnya tidak terjaga tuh masuk ke premis ketiga. Maka di sini kita tulis ya kesimpulannya ya. Kalau ini kan tiga premis ini kan kita nggak bisa langsung coret-coret toh ya. Harus ada 2 premis yang dipilih di antara ketiga ini toh. Nggak bisa kita coret-coret langsung tiganya gitu, nggak bisa. Nah, kayak gini kita memakai yang seperti ini ya. Kita hanya memakai premis pertama dan premis ketiga. Kenapa kok premis ketiga? Karena premis ketiga kan atau lingkaran Q atau lingkaran S. Kalau atau tuh nanti bisa diambil salah satunya ya. Kalau atau, kecuali kalau dan tuh berarti kamu harus memasukkan lingkaran Q dan lingkaran S kayak gitu. Tapi karena di sini adalah atau, kalian bisa ambil salah satunya. Kita ambil di sini premis pertama kan P maka Q. Kalau premis ketiga kita bisa mengambil lingkaran Q. Kenapa lingkaran Q? Karena lingkaran Q nanti itu masuk ke modus tollens kayak gitu ya. Modus tollens. Jadi kita masuk ke lingkaran menggunakan lingkaran Q. Kalau kita coret-coret, kita bisa simpulkan bahwa hasilnya adalah lingkaran P kayak gitu. Atau bisa kita artikan kesimpulannya yaitu Rani tidak rajin membersihkan pekarangan rumah. Di sini kan seorang anak rajin membersihkan pekarangan rumah. Lah, seorang anak itu tuh bernama Rani. Jadi kita bisa mengganti kata seorang anak dengan Rani. Rani Rani tidak rajin membersihkan pekarangan rumah kayak gitu jawabannya. Ada yang masih bingung? Bisa open mic langsung. Kok di logika itu emang agak ini ya. Mbak Tiara mau ini po, mau nanya po Mbak Tiara. Halo? Oke ya. Dan di sini juga tuh kan misal ada 3 premis tuh emang nggak semuanya juga harus kita pakai gitu. Bisa memakai 2 di antaranya atau nanti bisa kita pakai semua juga kayak gitu ya. Untuk yang nomor 4 ya. Jika masuk ke tempat wisata Lawang Sewu itu di mana coba? Di Semarang ya. Ada yang pernah ke Lawang Sewu di sini? Atau rumahnya Semarang mungkin sering ke Lawang Sewu juga. Ya. Soalnya kan jika masuk Aku ke pernah, Kak. pernah kemana ke Lawang Sewu? Oh ya.
Saya juga pernah ke Lawang Sewu juga, Mbak. Iya, Jika masuk ke tempat wisata Lawang Sewu harus membayar uang sebesar 20.000 untuk dewasa domestik. Domestik itu berarti wisatawan lokal. Kalau internasional kan bukan domestik ya. Atau 10.000 untuk anak-anak domestik. Berarti ini untuk tiket-tiket orang-orang yang lokal ya. Tapi saya tuh sebenarnya nggak tahu harganya Lawang Sewu tuh udah dulu tuh saya tuh masuk kayak 20.000 atau 10.000 gitu waktu itu. Tapi dalam kategori dewasa. Kalau yang sekarang kan saya nggak kurang paham ya. Saya cuma buat ini aja, buat 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 aja ya, nggak sesuai dengan tiket yang aslinya kayak gitu. Terus Kevin membayar ke loket dengan uang sebesar 50.000, kemudian mendapat kembalian uang sebesar 40.000. Sebenarnya kini tuh bisa dilogika ya. Kevin tuh kan bayar ke loket dengan uang 50.000. Terus dia dapat kembalian uang sebesar 40.000. Berarti kalau kayak gitu Kevin tuh beli tiket seharga berapa? 50.000 dikurangi 40.000 tuh jadinya berapa? Ada yang mau jawab nggak? Kira-kira Kevin beli tiket apa? Kalau dianya ke loket bayar uang 50.000, ternyata dia mendapatkan 40.000. Berarti kan dia membeli tiketnya 10.000 ya. Dari uang 50.000 dikurangi 40.000. Jadinya tinggalnya berapa? 10.000. Lah 10.000 itu masuk ke mana? Tiket apa? Tiket dewasa atau anak-anak? Tiket tiket apa coba? Tiket anak-anak ya. Tiket anak-anak ya. Oke, dari kelima ini jawabannya berarti yang sesuai mana? Kevin membayar tiket ke Lawang Sewu untuk anak-anak yang domestik kayak gitu. Nggak usah pakai apa namanya rumus-rumus tuh udah dapet ini kalau yang soal kayak gini langsung di logika aja bisa. Kalau mau pakai rumus juga bisa seperti ini rumusnya. Tapi nanti mah kan kadang kan kita kan keburu waktu juga kan ya kalau mengerjakan soal UTBK kalau misal dianya nggak usah pakai rumus bisa dikerjakan ya langsung aja dipakai logika kita aja kayak gitu. Bisa dipahami? bisa-bisa. Hmm. Kita lanjut ke lima langsung ya, ini nomor lima ya. Nah, menjelang bulan Ramadan ini ya. Bulan Ramadan baru 2 bulan yang lalu ya, teman-teman ya. Di sini ada yang puasanya nggak full atau full semua? Nggak Puasa, full, Kak. oh ya. Halangan ya. Iya, Mm. Jangan lupa buat apa nyarutang dan mungkin kalau ini kan masih Syawal ya, masih bulan Syawal, mungkin ada yang mau puasa Syawal juga bisa. Kita kembali ke soalnya, menjelang bulan Ramadan, Murni berencana berjualan takjil. Jadi Murni itu berencana berjualan takjil di bulan Ramadan. Kalau kata-kata ini nggak usah, ini cuma kata-kata untuk memperindah aja ya, nggak usah dimasukkan ke rumus nanti kayak gitu. Lah kalau ada tulisan kata-kata jika baru kita masuk ke rumusnya atau ke premisnya tadi kayak gitu. Jika dia berjualan es teler, kita bisa simpulkan dengan P. Jika dia tuh siapa merujuk ke murni. Jadi P itu adalah murni berjualan es teler. Dia akan membeli buah alpukat. Jadi kita simbolkan Q ya. Murni membeli buah alpukat. Kemudian untuk premis yang kedua, apabila dia membeli buah alpukat, berarti kan kalau apabila dia membeli buah alpukat, dia masuk ke simbol yang Q ya. Karena kata-katanya masih sama kayak yang di premis sebelumnya. Maka dia akan membeli buah nangka. Maka dia akan membeli buah nangka. Berarti buah nangka tuh kita simbolkan ke S kayak gitu. Murni membeli buah nangka. Saat bulan Ramadan tiba, Murni tidak membeli buah nangka. Di sini ada premis yang ketiga. Murni tidak membeli buah nangka. Kita bisa lihat di sini jadinya seperti ini ya. Nah, premis yang pertama kan Murni jualan es teler dan dia juga membeli buah alpukat. Untuk premis yang kedua, Murni membeli buah alpukat, maka dia akan membeli buah nangka. Ternyata ketika Lebaran dia tidak membeli buah nangka, kayak gitu. Untuk yang seperti ini kita bisa memakai
kan ada tiga premis nih ya. Kita hitung dulu ya biar bisa mendapat kesimpulan. Kesimpulan yang pertama kita menggunakan premis yang pertama sama premis kedua. Premis pertama sama premis kedua kan P maka Q, Q maka S kan. Kalau yang kayak gini tuh berarti menggunakan silogisme. 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 Jadinya kan P maka Q, Q maka S. Q-nya kita coret-coret dapat P maka S kayak gitu. Dan kita habis dapat kesimpulan yang pertama, kita masukkan premis yang ketiga. Premis yang ketiga itu berarti kan negasi S ya, negasi ya, karena ada kata tidak tidak membeli buah nangka kayak gitu ya. Kita masukkan ke sini jadi bentar ya. Selanjutnya mencari kesimpulan kedua dengan memasukkan kesimpulan pertama menjadi premis yang pertama dan premis ketiga itu menjadi premis yang kedua kayak gitu. Kan kesimpulan pertama kita peroleh dari premis pertama sama kedua yaitu P maka S ya. Terus kita masukkan premis yang ketiga apa itu negasi S. Kalau kayak gini berarti pakai rumus yang apa? Rumus yang modus ponens ya. P maka Q, maka kalau ingkaran S berarti ingkaran P kayak gitu. Jadi jawabannya adalah murni tidak berjualan es teler kayak gitu. Jawabannya. Bisa dipahami? Kalau masih bingung sama rumus-rumus intinya nanti kalian bisa lihat ini lagi ya yang nyatet-nyatet lagi yang tadi sudah saya sampaikan kayak gitu. Karena rumus kayak modus silogisme, tonel, sama polens itu benar-benar rumus inti yang harus kalian hafal kayak gitu. Saya lanjut ya. Atau masih ada yang bingung langsung ini aja nggak apa-apa, langsung nanya aja. Oke, kita lanjut ke yang soal keenam ya. Semua minimarket di daerah Jakarta harus dilengkapi CCTV. Jadi semua minimarket yang ada di daerah Jakarta harus dilengkapi sama CCTV. Sebagian minimarket buka 24 jam. Dan sebagian minimarket tuh buka 24 jam. Kalau ini kita tuh nggak usah pakai premis-premis nggak apa-apa. Jadi kesimpulan yang tepatnya tuh apa? Kita lihat di sini ya. Dari jawaban-jawabannya ya. Sebagian minimarket buka 24 jam harus dilengkapi CCTV. Ini kata-kata kesebagian ini tuh agak mengocek ini loh, agak apa namanya? Mengganggu gitu ya. Kan ini kan di sini kan kan ada semua ada minimarket di Jakarta dan minimarket di Jakarta itu ada yang buka 24 jam, ada yang bukanya tidak 24 jam. Kalau yang kata-kata nomor kalimat yang jawaban A tuh agak mengacau ya. Karena ini kan yang karena dia tuh bilangnya tuh sebagian minimarket 24 jam harus dilengkapi CCTV. Padahal itu kan nggak sebagian minimarket buka 24 jam yang harus dilengkapi CCTV, tapi harusnya kan semua minimarket yang buka 24 jam harus dilengkapi dengan CCTV kayak gitu. Yang jawaban A tuh salah ya, karena sebagian aja, bukan semua yang minimarket 24 jam harus dilengkapi CCTV. Karena apa? Karena kan minimarket tuh ada yang sebagiannya ada yang 24 jam, ada yang 24 jam. Karena semua minimarket itu menggunakan CCTV, jadi yang sebagiannya juga tuh harusnya semuanya yang 24 jam juga tuh harus memakai CCTV juga kayak gitu. Kalau misal sebagian doang tuh berarti enggak kayak gitu ya. Jawaban nomor A tuh salah ya. Yang benar tuh jawabannya tuh adalah E. Berarti semua minimarket yang 24 jam harus dilengkapi oleh CCTV. Karena apa? Yang 24 jam itu termasuk dalam minimarket ya, kayak gitu. Bisa dipahami atau masih bingung? Oke, kita lanjut ke nomor 7 ya. Di sini kan ada kalimat-kalimat kalimat pertama tuh kalimat pemanis aja ya, tidak usah dimasukkan ke premis. Andrea mendaftar beasiswa ke dua negara di benua Eropa, yaitu Belanda dan Inggris. Berarti Andrea tuh ingin daftar beasiswa ke dua negara di benua Eropa, Belanda atau Inggris. Mungkin di sini juga ada yang mau
rencana nanti mungkin ngambil S2 atau S3 di luar negeri ya mungkin ya. Ada yang pengen ngambil di luar negeri nggak di sini? Oke. Terus yang premisnya itu masuk ke sini ya, kalimat yang kedua. Andrea tidak jadi pergi ke Belanda ataupun terbang ke Inggris. Berarti Andrea tidak jadi pergi ke Belanda itu dia masuknya ke simbol yang P ya. Kita simbolkan dengan P. Andrea tidak jadi pergi ke Belanda. Kalau misal tidak jadi berarti pakai negasi. Negasi P. Ataupun terbang ke Inggris ataupun tuh berarti tandanya itu yang gunung yang kebalik ya, bukan yang tanda panah gitu enggak. Karena dia tuh pakai di sini dipakai kalimat yang ataupun terbang ke Inggris. Jadi kita simbolkan yang terbang ke Inggris tuh dengan ki, ki kayak gini. Terus untuk yang premis selanjutnya, saat ini Andrea mendapatkan pesan pengumuman bahwa dia lolos beasiswa kuliah di Belanda. Itu berarti masuk ke P ya, karena dia dapat pesan lolos beasiswa ke Belanda. Kalau biasanya kalau kita dapat pengumuman lolos ke Belanda kan kita juga pengen terbang ke Belanda ya kayak gitu ya. Jadi kesimpulan yang tepatnya tuh adalah coba kita lihat di sini. Kan premis pertama tuh tadi ini kan, Andrea tidak jadi pergi ke Belanda, berarti kan ingkaran P. Ataupun kita pakai tanda atau terbang ke Inggris. Ini nggak pakai negasi ya, karena tulisannya hanya terbang ke Inggris, bukan tidak terbang ke Inggris kayak gitu. Dia ekuivalen dengan P maka Q kayak gitu. Ini ada yang rumus, ini tuh rumusnya tuh ada yang udah saya paparkan di awal-awal ya, ada rumus logikanya tuh seperti apa kayak gitu. Nanti kalian juga harus ingat-ingat yang kayak gini, soalnya kan kadang tuh kita tuh harus menghafal rumus-rumus ekuivalen karena nanti tuh soalnya tuh ada yang dianya cuma pakai tiga rumus inti yang silogisme, pones sama tolen, tapi ada yang pakai ekuivalen juga kayak gitu. Biar nanti mungkin kalian tidak bingung kalau misal untuk menjawab ya, jadi harus dihafalkan semuanya. Untuk premis yang kedua tuh tadi dia bilang Andrea mendapatkan pengumuman bahwa dia lolos beasiswa kuliah di Belanda. Maka premis keduanya adalah P. Premis pertamanya karena udah ekuivalen dengan negasi P atau Q, kita dapatkan P maka Q. Kesimpulan premis keduanya itu adalah P. Jadi kalau kita cari kesimpulannya di antara premis pertama dan premis kedua, kita menggunakan modus ponen ya. P maka Q, P maka kesimpulannya adalah Q. Jadi kesimpulannya tuh Andrea jadi pergi ke Belanda kayak gitu. Bisa dipahami atau masih bingung? Bisa langsung bertanya ya. Nanti kalau mau nanya-nanya langsung open mic aja ya, nggak apa-apa ya. Soalnya kadang saya tuh belum sempat baca chatnya juga. Ada yang masih bingung? Oke, kita lanjut ya ke 8. Yang nomor 8 tuh ini premis yang ini kita memakai diagram ya kalau yang nomor 8 ya. Semua petani bunga dari Kota Malang menjadi supplier bunga mawar ke pasar bunga Bandungan. Kenapa kok kita nggak pakai premis karena di sini tidak ada jika maka juga ya. Jadi kayak kesatuan gitu loh yang semua petani bunga dari Kota Malang menjadi supplier bunga mawar ke pasar bunga Bandungan. Itu jadi kesatuan, kesatuan kalimat kayak gitu. Gak ada P sama Q-nya. Langsung satu kalimat kayak gitu ya. Sebagian petani bunga dari Kota Malang memiliki toko bunga. Ini juga satu kesatuan juga ya. Jadi kesimpulan yang tepat adalah kalau ini kita bisa menggunakan diagram Venn. Ada yang masih ingat nggak diagram Venn tuh yang kayak gimana? Yang ini ya, yang ada i- irisan, ada gabungan kayak gitu yang ada lingkaran-lingkaran terus jadi digabungin jadi satu nanti tuh dalamnya. Kalau yang semisal kayak gini kan, bentar. Yang ini kan namanya
Maaf ya. Yang ini kan namanya irisan nih, yang ini. Ini irisan. Ini ada dua gabungan, lingkaran-lingkaran, terus di dalamnya tuh ada irisan. Kalau gabungan tuh berarti ini sama ini tuh full, full apa namanya? Full diarsir kayak gitu. Kalau yang gabungan. Kan kita bisa nulis yang di sini ya. Petani bunga menjadi supplier. Itu tuh di lingkaran yang warna biru. Terus untuk pemilik toko bunga tuh lingkaran ya warna hijau. Untuk kesimpulannya tuh berarti kita mencari partikularnya atau irisannya ya di sini ya. Irisan antara irisan antara petani bunga menjadi supplier dan dengan pemilik toko bunga. Jadinya semua pemilik toko bunga menjadi supplier adalah seorang petani. Kayak gitu. Jawabannya tuh yang E. Semua petani bunga dari Kota Malang menjadi supplier mawar ke pasar bunga Bandungan memiliki toko bunga kayak gitu. Dia jadi supplier juga dan dia juga memiliki toko bunga kayak gitu. Bisa dipahami? Oke. Kalau mau nanya langsung open mic aja ya. Untuk yang nomor 9 ya. Sebagian ini baru udah mau 1 jam masih nomor 9 ya. Maaf ya. Karena kalau emang logika tuh kebanyakan kata-kata daripada ngitungnya. Sebagian desain baju tidak terselesaikan apabila desainer tidak mampu mengatur waktu dengan baik. Ini ada kata-kata sebagian ya. Ingat ada kata-kata sebagian. Kita simbolkan dengan P. Sebagian desain baju tidak terselesaikan apabila desainer tidak mampu mengatur waktu dengan baik. Desainer tidak mampu mengatur waktu dengan baik. Kita tulis ingkaran aja ya di sini. Belum tak tulis ingkarannya. Karena ada kata-kata tidak. Nah, desainer menjadi seperti demikian. Menjadi seperti demikian tuh maksudnya tuh ini ya. Apabila desainer tidak mampu mengatur waktu dengan baik. Kayak gitu. Desainer menjadi seperti demikian apabila kondisi kesehatannya tidak baik. Untuk yang apabila kondisi kesehatannya tidak baik, kita bisa simbolkan dengan huruf S. Converse dari kesimpulan yang tepat adalah, ini yang ditanya converse-nya ya. Converse tuh berarti tadi tuh yang ditukar. Converse tuh yang ditukar. Diperolehkan premis pertama tuh P maka Q. Sebagian baju tidak diselesaikan apabila desainer tidak mampu mengatur waktu dengan baik. Berarti P maka Q. Premis keduanya. Ini ditulis ingkaran juga ya, biar nggak bingung. Karena ada kata-kata tidak. Terus premis keduanya tuh dengan desainer menjadi seperti demikian tuh mengacu pada desainer tidak mampu mengatur waktu dengan baik atau kita simbolkan dengan negasi Q. Maka kondisi kesehatannya tidak baik kayak gitu ya. Kondisi kesehatannya tidak baik atau ingkaran di sini juga tak kasih ingkaran negasi S. Maaf ya, harusnya kalau yang tidak tuh saya tulis negasinya juga. Logisnya berarti P maka Q. Lingkaran. Converse-nya tuh berarti lingkaran. Nah, hmm. Converse-nya tuh berarti lingkaran. Karena kan silogismenya kita kan coret-coret nih ya. Premis yang pertama sama kedua yang negasi Q-nya itu hilang. Tinggal P, maka negasi S kayak gitu. Kalau kita converse tuh berarti diputar. Diputar dari P menjadi P-nya diputar ya. Jadinya negasi S menjadi maka P kayak gitu. Yang cocok dengan ini adalah A ya. Apabila desainer kondisi kesehatannya tidak baik, sebagian desain baju tidak terselesaikan kayak gitu. Ini pakai kata sebagian ya karena ada kata sebagian di sini kayak gitu. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke yang ke-10 ya.
Belajar public speaking sangat berguna untuk mengoptimalkan kemampuan di masa depan. Belajar public speaking tuh sangat berguna kita simbolkan dengan P. Untuk mengoptimalkan kemampuan di masa depan, kita simbolkan dengan Q. Kemampuan di masa depan perlu dioptimalkan tuh sama aja dengan mengoptimalkan kemampuan di masa depan, itu cuma diganti aja kata-katanya, dipindah aja itu, agar dapat bersaing di dunia kerja. Agar dapat bersaing di dunia kerja kita simbolkan dengan R kayak gitu ya. Berarti di sini tuh ada dua premis ya. Premis yang pertama tuh seperti ini. Premis yang pertama tuh berarti P maka Q, atau belajar public speaking sangat berguna untuk mengoptimalkan kemampuan di masa depan. Dan premis yang kedua itu adalah kemampuan di masa depan perlu dioptimalkan agar dapat bersaing di dunia kerja. Kita pakai silogisme ya. Kalau silogisme gampang kan tinggal dicoret-coret aja ya. Q-nya hilang menjadi P maka R. Karena mencari inverse-nya tuh berarti dibuat negatif tadinya positif jadi negatif, atau misal dianya negatif atau negasi ya, dia menjadi positif kayak gitu. Karena di sini adalah positif semua, kita ganti menjadi negasi atau negatif ya. Menjadi negasi P maka negasi R, atau jawabannya tuh B. Belajar public speaking sangat tidak berguna. Tidak berguna kan kata negasi ya, atau kata negatif ya. Apabila tidak dapat bersaing di dunia kerja. Tidak dapat bersaing juga kata yang negatif atau negasi atau ingkaran kayak gitu. Bisa dipahami? Kita masih ada 10 soal lagi ya yang kuantitatif. Kalau yang ini udah masuk ke hitung-hitungan ya. Ya nomor 11 ini tuh Banyak banget, Kak. apa? Halo? Banyak banget. Tanya apa? Iya, Banyak banget. banyak banget ya. Banyak banget. Semangat ya Mbak. Kalau yang logika tuh emang agak memusingkan kok ya. Tapi kalau kita ngerjain, kalau kita sering latihan soal, sering belajar, insya Allah gampang. Untuk yang nomor 11 ya itu udah masuk ke kuantitatif ya. Nanti ke PKPM ya, Kak? KPKPM, KPKPM yang ada KPK-nya maksudnya. Iya. Ya nanti ada yang KPK juga di sini. Nomor berapa gitu saya lupa. Maksudnya mungkin materi PK sama PM ya. Kalau untuk PK sama PM nanti ada jadwalnya lagi kok. Hmm, Kalau ini kita fokus ke PU aja dulu. Hari ini jadwalnya PU. Kalau PK sama PM nanti dilihat aja jadwalnya di grup. Lanjut ke Rere. oke, makasih ya Kak Mamat. Tadi untuk yang PK sama PM tuh bisa di jadwal-jadwal slide ini ya. Kalau yang ini emang khusus untuk PU aja. Oke, saya lanjutkan ya. Seorang pelari melakukan serangkaian latihan untuk mengukur berapa kali putaran yang dapat ia lakukan selama 1 jam berlari. Pelari melakukan latihan selama 8 kali. Berarti dia melakukan selama 8 kali ya. Yang pertama tuh pada latihan pertama sampai ke-7 dia berlari bisa sebanyak 76, 74, 72, 80, 78 sampai 84. Ditanyakan tuh yang kalau semisal tren jaraknya bersifat konstan, di putaran ke-8 dia dapat melakukan berapa putaran kayak gitu ya. Ini tuh memakai pola bilangan. Pola bilangan tuh kayaknya ada di kelas 8 SMP atau kelas 8 SMP kayaknya. Kalau kita kita urutkan ya dari bilangan-bilangan tadi itu ada 76, 74, 72, 80, 78, 76 sama 84. Kita mencari yang urutan yang terakhir itu berapa. Kita lihat nih. Beda beda tuh berarti beda dari yang ini kan 76 kan suku pertama, 74 kan suku kedua, 72 suku ketiga dan seterusnya kayak gitu. Kita mencari suku yang ke-8. Dari suku pertama ke suku kedua itu bedanya tuh min 2. Dari suku kedua dari 74 ke 72 itu bedanya tuh min 2. 76 ke 74 kan dikurangi 2 jadinya 74 toh. 74 ke 72 itu berarti kan bedanya min 2 karena harus dikurangi dengan min 2. Untuk yang ke suku ketiga 72 ke 80 itu bedanya tuh 8 karena 72 ke 80 itu ditambah dengan 8. Dan itu juga berlaku untuk ke
yang suku keempat ke suku kelima, dia juga bedanya min 2. Untuk suku yang ke 5 ke 7, 5 ke 6 juga dianya tuh bedanya min 2. Dan suku ke 7 ke 6 tuh dia bedanya 8. Untuk itu kita kalau dari lihat dari beda-bedanya kan min 2 8, min 2 8. Maka untuk yang suku ke 7 ke suku ke 8 itu bedanya adalah min 2 ya. Dari min 2 8, min 2 8 terus balik lagi ke mana ke min 2. 84 dikurangi min 2 tuh jadinya jawabannya 82 kayak gitu. Untuk yang ke-12 juga sama. Dia tuh juga memakai pola bilangan ya. Tapi yang dicari itu yang suku yang pertama di sini. Nah, beda dari suku pertama, kedua, ketiga itu kan 5. Dari 5 ke 10 kan 5. Ke 10 ke 17 kan 7. 17 ke 29 tuh 11. 26 ke 37 tuh 11. 37 ke 50 itu 13. Kalau kita lihat di sini 5, 7, 9, 11, 13 itu adalah bilangan ganjil. Ganjil. Bilangan ganjil yang tiap dia tambah suku tuh tiap nambah banyak gitu bilangan ganjilnya. Kalau kita lihat di sini berarti suku pertamanya kan tadi bedanya dari suku ke dua ke tiga kan 5. Berarti kalau bedanya suku ke satu ke 2 tuh jadinya berapa? Lebih kecil dari bilangan ganjil yang lebih kecil daripada 5 itu adalah 3 ya. 3 ya. Jadi kita kurangi 5 dikurangi 3 tuh berapa? 2 kayak gitu. Untuk yang ke-13 juga sama ini ya. Kalau misal ada yang bingung nanti bisa ditanyakan ya. Masih semangat kan adik-adik Mas Mbak? Ini yang nomor 13 juga sama ini. Dia memakai pola bilangan juga. Nah, kan ini ada 3, 6, 11, 18, 27, 38, 51 sama 66. Sama seperti yang nomor 12 dia bedanya tuh adalah bilangan ganjil kayak gitu. Jadi untuk yang suku terakhirnya kita tuh dapatkan 66. 66 tuh dapat dari mana? Dari 51 ditambah 15. Jadinya 66 kayak gitu. Kan beda dari suku pertama kedua kan 3, suku dua ketiga kan 5, dan seterusnya kan nambah-nambah terus bilangan ganjil ya. Jadi diperoleh seperti ini kayak gitu. Untuk yang nomor 14 ya. Nomor 14 juga sama, masih pola bilangan juga ya. Nah, kayak gini. Untuk yang pola bilangan yang 14 nih, kan ini ada 100, 91, 83, 76, 70, 65, 61, 58, 56, 55. Jadi kayak turun malah ya. Kalau yang tadi kan naik-naik terus, kalau ini turun. Dari 100 dikurangi berapa? Kurangi 9. Dari 91 dikurangi 91 ke 83 dikurangi min 8. Dari 83 ke 76 tuh dikurangi min 7. Berarti polanya sama. Dia tuh dikurangi dikurangi angka yang di bawahnya kayak gitu ya. Konstan ini ya, konstan ya. Berarti untuk mencari suku yang ke-12 dan ke-13, ini kan 12 sama 13 kan berarti 55 dikurangi min 1. Berarti kalau dikurang sama dikurangi min berarti jadinya plus min ketemu min jadinya plus 55 tambah 1 yaitu 56. Terus 56 ditambah kurangi min 2. Jadinya plus 58. Jadinya 58 atau 56 ditambah 2 kayak gitu. Bisa dipahami ya. Kalau pola bilangan tuh kita lihat polanya yang di depan-depannya tuh seperti apa, nanti yang belakangnya ngikut kayak gitu. Bisa dipahami sampai sini atau masih bingung yang pola bilangan?
Biasanya sih pola bilangan tuh kalau saya lihat tuh nggak ada kata-kata yang kayak gini, kayak jumlah pesanan kue kering nggak langsung ke ini aja apabila diurutkan kayak gini kayak gitu. Tapi karena di UTBK tuh saya lihat beberapa soal tuh dia pakai soal kayak cerita ya, karena mungkin mengacu ke literasi numerasi ya. Jadi dia pakai soal cerita. Kalau yang lain tuh kadang tuh nggak pakai kayak gini Mbak. Jadi kadang kita tuh harus baca dulu, padahal sebenarnya kan poinnya tuh cuma di bilangan-bilangannya tok kayak gitu. Oke, untuk nomor 15 ya. Udah bisa paham ya? Udah masih ada yang mau ditanyakan ya yang pola bilangan atau udah cukup pusing? Kita masuk ke ini ya, ke aritmatika. Aritmatika tuh hitung-hitungan ya. Nah, ini kita masuk ke diskon-diskon gitu ya. Kalau harga hasil sebuah kulkas tuh 2 juta. Apabila dia membeli hari ini, dia akan mendapat 40% diskonnya. Dan apabila dia membeli secara lunas, dia nggak nyicil kayak gitu kan, dia mendapat tambah diskon 20%. Isti membeli kulkas hari ini dan dia membayar secara lunas, berarti dia dapat diskon dua-duanya. Karena dia membeli hari ini dan dia bayar secara lunas kayak gitu. Rumusnya kayak gini ya, kalau diskon tuh tinggal dikalikan aja. Diskon pertama kan tadi 40%. 40% berarti kan 100 dikurangi 40% sama dengan 60%. Jadi kita bisa ngitung ya. Kan 60% itu sama aja kayak 3/5 ya. 60/100. Kalau dibagi sama-sama 20 jadinya kan 3/5. 3/5 dikali harga kulkas aslinya berapa? 2 juta. Kita peroleh 1,2 juta rupiah kayak gitu. Untuk diskon kedua karena dia membayar secara lunas, jadi dapat diskon yang kedua. Diskon kedua itu sebesar 20%. Makanya kita kurangkan 100% dengan 20% kita peroleh dengan diskon diskon sebesar 80%. Sehingga yang diperoleh 80% itu berarti setara dengan 4/5. Kayak gitu. Kalau yang persentase kayak gini kalian nggak bingung kan ya? Kalau 60%, 20%, terus 50% kayak gitu. Kalau 50% kan 1,5. Terus kalau 20% tuh berarti 1/5. Kalau 40% tuh 2/5. Kalau 60% tuh berarti 3/5. Kalau semisal 80% tuh 4/5. Kalau 100% tuh berarti 1/1 ya. Kayak gitu. Dari ini diskon kedua tuh berarti tadi kita memperoleh harga sebesar 1.200 ya, 1.200 ya. Karena udah di diskon yang pertama kayak gitu. Berarti 4/5 dikali 1,2 juta. Hasilnya 960.000 kayak gitu. Atau bisa langsung gini kalau misal secara yang lebih gampang, berarti 2 juta dikali dengan diskonnya 40% berarti dikali 60%. Dikali lagi dengan 20%, diskonnya 20% berarti dikali dengan 80% kayak gitu. Berarti langsung aja 2 juta dikali 60% dikali 80% kayak gitu. Nggak usah dua kali kayak gini juga nggak apa-apa sih kalau pengen cara yang lebih cepat. Kalau ini kan kita hitung satu persatu. Bisa dipahami? Lah, kalau yang ini kan udah, kalau ini lebih gampang ya soal yang kayak gini menurut saya itu gampang. Hasil perhitungan nilainya lebih besar dari 75% dikali 2/3 dikali 0,25 adalah kayak gitu. Karena di sini jawabannya pecahan semua, kita tulis aja dari yang tadinya dia bentukannya persen menjadi pecahan. Terus yang tadinya desimal menjadi pecahan juga kayak gitu. Kalau 75% itu kalau dipecahkan berarti kan 75/100. Tadinya berapa coba? 75/100 atau setara dengan 3/4 dikali 2/3 dikali 0,25 berarti 25/100 atau 1/4 kayak gitu ya. Kalau udah jadi pecahan semua kita bisa mengkalikan nih.
Bentar ya. Kita kalikan semua ya. Kita kalikan semua atau mungkin bisa dikali silang juga kan. Ini kan 2 sama 4 tuh bisa dicoret-coret ya. 2 jadi hilang, yang 2 ini hilang, terus yang 4-nya ini jadi 2 kayak gitu. Terus 3-nya juga bisa dihilangin, 3-nya juga hilang kayak gitu. Dicoret-coret kayak gitu. Kita peroleh 1/8. 1/8 kayak gitu. 1/8 kalau karena di sini tidak ada 1/8 ya. Kita ubah ke 20 ke penyebutnya 24/36. Yang sesuai dengan ini yaitu berarti 4/26 kayak gitu. Ke perhitungan kita tuh ini kan nyari kenapa kok 1/6 ya di sini ya? Karena kita mencari perhitungan nilainya lebih besar dari 1/8. Yang masuk ke 1/8 tuh yang mana yang hampir masuk ke 1/8 itu adalah 1/6 kayak gitu. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke nomor 17 ya. Lebaran tahun ini Lucy pulang kampung ke Pagar Alam dengan mengendarai mobil pribadi selama 5 jam. Jadi Lucy itu kan pulang kampung gitu ke Pagar Alam, mengendarai mobil dengan selama 5 jam menempuh perjalanan sekitar 30 kilometer. Setelah 2 hari di kampung halaman, Lucy kembali ke Palembang dengan rata-rata kecepatan mobil yang dikendarinya sebesar 75 kilometer per jam kayak gitu. Kalau waktu dia pergi kan dia menempuh selama 5 jam dengan perjalanannya selama 300 kilometer kayak gitu. Setelah 2 hari ternyata dia tuh balik balik tapi kecepatannya tuh 75 kilometer per jam. Jadi di sini tuh ditanyakan selisih waktu tempuh antara perjalanan pulang dan perjalanan kembali. Kayak perjalanan pulang kampung dan perjalanan balik ke kota kayak gitu ya. Untuk ini kita mencari dulu rumusnya tuh kan ini ya. Rumusnya tuh jarak untuk nyari rumusnya tuh kayak gini tuh pakai kalau rumus kecepatan tuh berarti jarak sama dengan kecepatan dikalikan dengan waktu kayak gitu. Bentar saya spasi dulu ya. Rumusnya adalah jarak sama dengan kecepatan dikalikan waktu. Kayak gitu. Kan pertama tadi kan dia menempuh selama 5 jam dengan jarak 300 kilometer kayak gitu. Untuk mencari berapa lama waktu untuk kembali ke Palembang, kita menggunakan rumus waktu dikali waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Karena rumus jarak itu kan jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Untuk nyari waktu pulangnya kita menggunakan ini ya. Mohon maaf ini kan waktunya tuh ini kecepatannya 75 ya. Saya salah nulis harusnya 75 bukan 85. Ini berarti kan kita mencari kan tadi kan udah diketahui kalau waktu selama dia pulang kampung tuh 5 jam. Kita mencari waktu dia balik lagi ke kotanya kayak gitu. Berarti kita mencari dengan rumus jarak dibagi kecepatan. Tadi jaraknya karena jarak yang dilalui atau rutenya itu sama, berarti kita jaraknya tetap sama ya 300 kilometer. Untuk kecepatannya tuh di sini diketahui adalah 75 kilometer per jam. Hasilnya yaitu 300 dibagi 75 itu adalah 4 ya. 4 jam ya di sini. Mohon maaf saya salah nulis ini. 4 jam. 4 jam kayak gitu. Maka selisih antara pulang ke Pagar Alam dan perjalanan kembali ke Palembang, tadi pulangnya tuh selama 5 jam. Terus balik lagi ke Palembang itu selama 4 jam, berarti 5
dikurangi 4 sama dengan 1 jam kayak gitu. 1 jam. 1 jam tuh atau 60 menit. 60 menit. Jawabannya tuh adalah C. Mohon maaf ya tadi saya salah memasukkan kecepatannya kayak gitu. Bisa dipahami? Ini untuk yang nomor 18 sampai 20 tuh soalnya tuh sama ya. Biasanya kalau yang di PU juga ada soal tuh bisa ada kayak gini loh kata-kata ini informasi-informasi ini tuh untuk kayak tabel, grafik atau apa gitu tuh untuk beberapa soal. Jadi kalian tuh nanti biasanya suatu soal lain dengan satu soal dengan soal lainnya tuh akan berhubungan kayak gitu. Kadang tuh kita nggak apa ya nggak harus ngitung semuanya. Kadang itu udah ada dihitung di soal pertama terus kita ambil untuk dihitung ke soal yang kedua kayak gitu. Ini misal ya yang mau masuk UGM di sini ada nggak yang mau masuk UGM? Ada yang mau masuk UGM? Ada. Ini kan ada beberapa jalur ya kalau mau masuk ya ada SNBT, SNBP, ada SNBT, ada UTUL UGM, ada ujuan mandiri UGM juga kayak gitu. Dan ini tuh data dari pendaftar jumlah siswa yang mendaftar di suatu jurusan gitu ya. Di UGM tuh tiap tahunnya tuh dari tahun 2020 sampai 2024 tuh berbeda-beda. Yang ini ya 500 ini ada tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024. Untuk pertanyaan nomor 18, berdasarkan informasi tabel di atas, berapa rata-rata gabungan siswa yang mendaftar di jalur SNBP dan SNBT dari tahun 2021 sampai 2024? Kita perhatikan ya pertanyaannya ya. Berapa rata-rata gabungan? Rata-rata gabungan siswa yang mendaftar di jalur SNBT dan SNBP dan SNBT. Berarti yang diambil tuh hanya SNBP dan SNBT-nya saja dari tahun 2021 sampai 2024. Berarti 2020 tuh nggak usah dipakai, yang dipakai hanya 2021 sampai 2024 saja. Kayak gitu. Rumusnya tuh seperti ini ya. Kalau rumus rata-rata gabungan tuh X, ini tuh yang gabungan yang dua jalur ya. Kalau 3 jalur tuh nanti ada X3. X1 kali N1 plus X2 kali N2 per N1 plus N2. X1 tuh nanti tuh berarti jumlah yang daftar SB, jumlah pesertanya kayak gitu. Dan ada berapa, kalau N-nya tuh dia lebih ke tahunnya, ada berapa tahun kayak gitu. Kalau X-nya tuh jumlah pesertanya, kalau N-nya tuh tahunnya ada berapa. Jumlah rata-rata siswa yang masuk jalur SNBP dari tahun 2021 sampai 2024 kayak gitu. Yang 2002, kalau kita lihat di tabel tuh 2021 ya. Berarti kan ada 500 ini dari sini ya 550 yang 2021 yang SPP yang satu garis ini ya, satu satu baris ini ada 550, 580, 595 dan 545. Untuk yang SNBT itu ada 600, 620, 580 dan 530 kayak gitu. Kita masukkan ke rumusnya ya. Kita cari X1-nya dulu. X1-nya tuh berarti 550 ditambah 580 ditambah 595 ditambah 545 dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena ada 4 tahun ya 2021, 2022, 2023 dan 2024. Diperoleh 567,5. Kita bulatkan menjadi 568 ya. Karena kalau siswa tuh kan nggak ada yang setengah ya. Nggak ada setengah siswa, setengah orang kan nggak ada ya. Full kan manusia ya. Jadi kita bulatkan. Untuk yang rata-rata SNBT, SNBP sama caranya kayak
Kayak yang SN, ini yang SNB, ini SNBT ya, maaf. Belum saya ganti SNBT. Dari tahun 2021 sampai 2024 adalah kayak gini. X2-nya berarti kan tadi 600 ditambah 620 tambah 580 tambah 530 per 4. Per 4-nya tuh tadi lebih ke tahun ya 2021, 2022, 2023, dan 2024 diperoleh 582,5. Karena ini manusia, kita bulatkan lagi ya 583. Kan nggak mungkin manusia setengah-setengah kayak gitu. Terus karena udah mendapatkan X1 sama X2, kita masukkan nih ke rumus yang ini. Rumus yang ini. Rumus yang kayak gini. X sama dengan berarti X1-nya 568 dikali 4 ditambah 583, X2-nya 583 dikali N2-nya 4 per N1 plus N2. N1-nya sama dengan 4, N2-nya sama dengan 4. Diperoleh seperti ini. 500, ini maaf ya, harusnya dibagi 8. Sama dengan 575,5. Ekuivalen dengan 576 ya. Kita bulatkan ya. Kalau dibulatkan berarti angkanya lebih tinggi ya, dari 575 jadi 576. Jangan 575 jadi 574 ya. Kayak gitu. Bisa dipahami? Atau mau nanya mungkin ini nomor 19 tuh masih sama kayak nomor 18 ya. Informasinya masih sama. Berdasarkan informasi tabel di atas tabel yang tadi, rata-rata tahun berapakah yang paling banyak Itu jumlah tuh pendaftar? Hah? Kenapa Mbak Nana? Ada yang mau ditanyakan? Nggak apa-apa. itu kayak soal kelas 10 enggak sih? Iya, emang UTBK tuh kayak gitu Mbak. Gabungan dari soal-soal SMA, SMA kelas 1, 2, 3 kayak gitu Mbak. Berdasarkan informasi tabel di atas, rata-rata tahun berapakah yang paling banyak jumlah pendaftarnya dari semua jalur masuk UGM. Berarti kita mencari di antara semua ini, tahun berapakah yang rata-ratanya paling banyak ya. Kita cari dari semua jalur, dari semua tahun kayak gitu. Kita plus seperti ini ya. Untuk yang tahun 2020 ya. Ini 2020 X1-nya tuh berarti ini tuh dari keempat jalur, semua jalur yang 500 tuh jalur SNBT, terus 550 tuh jalur SNBP, 600 tuh juga jalur utul UGM, yang terakhir tuh jalur ujian mandiri kayak gitu. Ini tuh jalur SNBT, SNBP, ujian mandiri sama utul UGM kayak gitu ya. Yang empat ini ya. Kita masukkan semua di tahun 2012 kita jumlah. Dan karena ada 4 jalur, ini empatnya tuh maksudnya 4 jalur ya. Jalur yang SNBT, SNBP, jalur UGM mandiri, utul UGM sama yang mandiri kayak gitu. Kita jumlahkan jadinya untuk yang 2020 tuh 2300 dibagi 4 sama dengan 575. Kalau ini kebetulan pas ya, jadi kita nggak usah bulatkan. Yang kedua juga sama, kita masukkan juga yang 2021 ini. Yang tabel yang ini ya 2021 ini. Dari SNBT ini 550 ditambah 600 ditambah 650 ditambah 700 dibagi 4. Sama juga untuk tahun yang 2022 ini juga dijumlahkan semua nanti dibagi 4. Yang 2023 juga sama dijumlahkan semua, ininya dijumlahkan semua dibagi 4. 2024 juga seperti itu ya. Dari di antara kelima tahun ini yang paling besar itu yang mana kayak gitu ya pertanyaannya. Yang pertama kan dari di tahun 2020 tuh rata-ratanya 575. Untuk yang tahun ke 2021 itu ada 625 orang, 625 orang. Untuk yang tahun 2022 itu ada 600 orang. Dan untuk yang tahun keempat tuh karena dianya di sini ada komanya kan, manusia tidak mungkin
seperempat setengah gitu kan nggak kita bulatkan ke yang lebih besar yaitu 662. Yang ke ini yang tahun ke terakhir tuh tahun 2024 kita peroleh 614 ya setelah kita bulatkan kayak gitu. Berarti di antara 500 tahun 2020 sampai 2024 di sini yang paling banyak itu yang tahun ini ya, tahun yang 2023 sebesar 662 kayak gitu. Jadi jawabannya adalah 2023 yang paling banyak daftar rata-rata siswanya dari semua jalur. Untuk ya, yang terakhir ya, berdasarkan informasi tabel di atas, rata-rata tahun berapakah jumlah pendaftar tertinggi ketiga dari semua jalur UGM? Nah, berarti jalur tertinggi ketiga tuh berarti yang nomor tiga ya. Yang nomor pertama kan tadi ada di sini kita lihat ada 2023. Itu nomor yang pertama ya, peringkat pertama tuh 2023. Untuk peringkat keduanya berarti yang di bawahnya tuh ada 2021. 625 orang. Untuk peringkat ketiganya kita bisa lihat ini untuk yang 2024 atau 614 orang. Untuk yang keempat ada di tahun 2022 yaitu sebesar 600 orang. Dan yang terakhir itu ada di tahun 2020 sebesar 575. Berarti untuk jawabannya yang karena ditanyakan yaitu peringkat ketiga, jawabannya adalah tahun 2024 kayak gitu. Di tahun 2024. Kalau kita bikin tabelnya jadinya seperti ini ya. Nah ini 2020 tuh 575 tuh peringkat 5, 2021 tuh peringkat kedua, 2022 peringkat keempat, 2023 peringkat pertama, 2024 2023 peringkat ke pertama, 2024 peringkat ketiga kayak gitu. Karena ditanyakan peringkat ketiga, maka jawabannya adalah 2024 kayak gitu. Sudah selesai nih Mas Mbak sampai 20 soal. Gimana perasaannya pusing setelah belajar atau gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kak, ini kan aku taunya tuh dari teman-teman toh. Terus Oh, ini sumbernya itu tuh dari mana? sumbernya ini. Oh, sumber ini tuh saya tuh buat dari referensi-referensi soal yang udah pernah ada, saya buat modifikasi Kak kayak gitu, Mbak. Ini sesuai dengan acuan Kalau UTBK di Yum Hmm? kalau Yum meetingnya itu dari mana? Dari apa? Maaf. Kan kita tahu ini ada Yum tuh, misalkan biar tahu kalau ada Yum itu. Oh, dapat dari mana kayak gitu. Oke, mungkin Bang Mamat atau Kak Mamat bisa dijelaskan Kak dapat zoomnya dari mana? Oh ya, nanti bisa DM aja ke IG Hore Digital atau enggak nanti chat aja ke WA adminnya ya. Nanti linknya di-share di room chat kok. Makasih ya Kak. Mungkin cukup dari saya Kak Mamat. Udah selesai semua ya Kak? 30 Iya, soal 12. sampai 20 soal ya. Oke, nyampe 20 ya. Oke. Iya. Udah selesai untuk file pembahasannya nanti akan di-share di grup premium. Terus untuk jadwal selanjutnya nanti akan diinfokan di grup. Kalau mau join ke grupnya bisa DM aja ke IG Hore Digital atau chat ke WA admin. Cari aja IG, apa IG Hore Digital gitu. Taruh untuk linknya sebentar di-share di room chat. Atau bisa juga join ke saluran WA-nya ya. Oke itu ya. Udah di room chat. Buat yang mau join ke grup WA atau enggak ke grup tele untuk info Zoom selanjutnya gitu. Oke, mungkin gitu aja. Sampai sini ada pertanyaan lagi tentang UTBK atau tentang bimbelnya.
Enggak, Kak. Makasih. Oke. Udah cukup jelas. Oke, Kak. Kalau tidak ada, mungkin Abang Haidi aja. Terima kasih kepada Kak Rere atas waktunya pada siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat buat semuanya. Dan terima kasih kepada para peserta telah mengikuti kegiatan pembelajaran PU pada siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan Kak Rere dapat membantu kalian dalam mengerjakan soal UTBK besok ya. Oke, cukup sekian dari Abang. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.